Halo semua, saya Septa Aulia Adila, NIM 19678, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, STKIP PGRI Jombang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai relasi makna. Tujuan adanya pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah semantik dengan dosen pengampu Dr. Eva Eridia, MPD. Yang pertama akan membahas mengenai pengertian relasi makna. Relasi makna adalah hubungan antara makna yang satu dengan makna kata yang lain. Pada dasarnya, prinsip relasi makna terdapat 4 jenis. Yang pertama, prinsip kontiguitas. Yang kedua, prinsip komplementasi. Yang ketiga, prinsip overlapping. Dan yang keempat, prinsip inklusi. Prinsip kontiguitas. Prinsip kontiguitas yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa beberapa kata dapat memiliki makna sama atau mirip. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut sinonim. Sinonim. Sinonim adalah nama lain untuk benda atau hal yang sama. Sinonim yaitu suatu istilah yang mengandung pengertian telaah, keadaan, dan juga nama lain. Contohnya, yang pertama, kata pintar. Kata pintar memiliki sinonim pandai, cerdik, dan cerdas. Yang kedua, contoh kata mati. Kata mati memiliki sinonim meninggal, berpulang, dan juga wafat. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya sinonim. Yang pertama, penyerapan kata asing. Yang kedua, penyerapan kata-kata daerah. Yang ketiga, makna emotif. Dan yang keempat, evaluatif. Prinsip komplementasi. Prinsip komplementasi yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa makna kata yang satu berlawanan dengan makna kata yang lain. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut antonim. Antonim. Antonim adalah nama lain untuk benda lain pula atau kebalikannya. Terdapat 6 oposisi untuk antonim. Yang pertama, oposisi kembar. Oposisi kembar yaitu perlawanan kata yang merupakan pasangan atau kembaran yang mencakup dua anggota. Contoh, laki-laki dengan perempuan, kaya dengan miskin, ayah dengan ibu. Yang kedua, oposisi gradual. Oposisi gradual yaitu penyimpangan dari oposisi kembar antara dua istilah yang berlawanan masih terdapat sejumlah tingkatan antara. Contoh, yang pertama, kaya dan miskin. Pada kata tersebut terdapat tingkatan sangat kaya, cukup kaya, kaya, miskin, cukup miskin, sangat miskin. Contoh yang kedua yaitu besar dan kecil. Sangat besar, lebih besar, besar, kecil, lebih kecil, dan sangat kecil. Yang ketiga, oposisi majemuk. Oposisi majemuk yaitu oposisi yang mencakup suatu perangkat yang terdiri dari dua kata. Satu kata berlawanan dengan dua kata atau lebih. Contoh lawan dari kata diam yakni bergerak, berbicara, bekerja, dan berdiri. Keempat, oposisi relasional. Oposisi relasional yaitu oposisi antara dua kata yang mengandung relasi kebalikan. Relasi pertentangan yang bersifat saling melengkapi. Contoh, menjual beroposisi membeli. Suami beroposisi istri. Utara beroposisi selatan. 5. Oposisi hierarkis. Oposisi ini terjadi karena setiap istilah menduduki derajat yang berlainan. Oposisi ini pada hakikatnya sama dengan oposisi majemuk.
Kata-kata yang beroposisi hierarkis adalah kata-kata yang berupa nama suatu ukuran. Misalnya berat, panjang, dan isi. Kemudian ada satuan hitungan dan juga nama jenjang kepangkatan. Contoh, meter beroposisi dengan kilometer. Kuintal beroposisi dengan ton. 6. Oposisi inversi. Oposisi inversi yaitu terdapat pada pasangan kata seperti beberapa dengan semua, mungkin dengan wajib. Contoh, beberapa negara tidak mempunyai pantai sama dengan tidak semua negara mempunyai pantai. Prinsip overlapping. Prinsip overlapping yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa satu kata memiliki makna yang berbeda atau kata-kata yang sama bunyinya tetapi mengandung makna berbeda. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut homonim dan polisemi. Homonim. Homonim adalah kata-kata yang sama bunyi dan bentuknya tetapi mengandung makna dan pengertian yang berbeda. Homonim yang homograf dan homofon adalah sama bunyi, sama bentuknya. Contoh, kata bisa. Kata bisa dapat diartikan sebagai sanggup dan juga dapat. Kata bisa juga dapat diartikan sebagai racun ular. Homonim yang tidak homograf tetapi homofon adalah bentuknya tidak sama tetapi bunyinya sama. Kata bank, B-A-N-G, yaitu bentuk singkatan dari kata abang. Bank, B-A-N-K, yaitu lembaga yang mengurus uang. Homonim yang homograf tidak homofon sama bentuk tetapi tidak bunyinya. Contoh, kata tahu, T-A-H-U, tetapi dibaca tahu, yang memiliki arti mengetahui. Lalu selanjutnya, tahu, T-A-H-U, yang dibaca tahu, yang artinya makanan. Keduanya memiliki tulisan yang sama tetapi cara baca yang berbeda. Polisemi. Polisemi adalah relasi makna suatu kata yang memiliki makna lebih dari satu atau kata yang memiliki makna berbeda-beda tetapi masih dalam satu arti. Contoh, kata kepala. Kata kepala dapat diartikan sebagai bagian tubuh dari leher ke atas. Yang kedua, kata kepala dapat diartikan sebagai pemimpin atau ketua. Prinsip inklusi. Prinsip inklusi yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa makna satu kata mencakup beberapa makna kata lain. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut hiponim. Hiponim. Hiponim adalah semacam relasi antar kata yang berwujud atas bawah atau dalam suatu makna terkandung sejumlah komponen yang lain. Kelas atas mencakup sejumlah komponen yang lebih kecil, sedangkan kelas bawah merupakan komponen yang mencakup dalam kelas atas. Contoh, Januari, Februari, Maret, April. Hiponim dari kata bulan. Kelas atas disebut hipernim. Contoh, ikan memiliki hipernim tongkol, gabus, lele, dan teri. Adapun kesimpulannya yaitu relasi makna adalah hubungan antara makna satu dengan makna yang lainnya. Adapun 4 prinsip dari relasi makna. Yang pertama yaitu prinsip kontiguitas yang di dalamnya terdapat sinonim. Yang kedua, prinsip komplementasi yang di dalamnya ada antonim. Dan yang ketiga ada prinsip overlapping yang di dalamnya ada homonim dan juga polisemi. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu prinsip inklusi yang di dalamnya terdapat hiponim.
Sekian penjelasan dari relasi makna. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.